Pembangunan konektivitas digital dan talent digital telah diupayakan pemerintah melalui program Digital Talent Scholarship. Digital Talent Scholarship adalah program pengembangan SDM Indonesia dalam bidang teknologi informasi komunikasi. Beragam tema pelatihan era revolusi industri 4.0 hadir dalam format daring dan luring, seperti digital marketing, big data, artificial intelligence, programming, content creator, mobile programming, cyber security, wirausaha digital, dan masih banyak lagi. Ayo, jangan sampai terlewatkan ya. Pantau dan daftar sekarang. Gratis. digitalent.kominfo.go.id. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dijir semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan jangan lupa tetap menjalani protokol kesehatan yang berlaku ya. Selamat malam dan selamat datang pada acara webinar Discover Your Tech Career with Digital Talent Scholarship 2022. Bersama saya Bonita yang akan memandu acara pada malam hari ini. Terima kasih nih buat Digiers yang sudah bergabung semua. Dan pertama-tama saya ingin menyapa kepada para pembicara malam hari ini yang sudah bergabung di sini. Nah, yang pertama ada yang terhormat Bapak Hedi M. Idris selaku Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Kementerian Kominfo. Selamat malam Pak Hedi. Selamat malam Mbak Bonita dan teman-teman narasumber yang lain. Terima kasih. Iya, selamat malam Pak Hedi. Nah, selanjutnya nih kita juga akan mengundang perwakilan dari Alibaba Cloud Indonesia yang juga akan memaparkan secara detail seputar tema pelatihan yang ditawarkan dari Professional Academy yang bekerja sama dengan Alibaba Cloud. Nah, yang pertama ini ada Mas Arthur Renaldi selaku Business Development Manager Alibaba Cloud Indonesia. Selamat malam Mas Arthur. Selamat malam Mbak Bonita, selamat malam semuanya. Iya, terima kasih Mas Arthur sudah bergabung dan ada lagi nih temennya Mas Arthur yang sudah bergabung yaitu Mbak Darlin Valentin selaku Online Marketing Manager Alibaba Cloud Indonesia. Selamat malam Mbak Darlin. Selamat malam Mbak Monita, selamat malam semuanya. Iya, nah udah ada 3 nih pembicara yang sudah dipanggil, tapi ada lagi nih yang terakhir yang harus dan wajib juga tampil nih ada Mas Badar Agung Nugroho selaku Ketua Pogja dari Professional Academy. Selamat malam Mas. Halo Bonita, selamat malam. Iya, baik. Terima kasih. Kita akan langsung aja deh ngobrolin dari langsung aja ke acara utama dari webinar pada malam hari ini. Kenapa? Karena di malam hari ini kita akan mengupas tuntas pelaksanaan program Professional Academy yang bekerja sama dengan Alibaba Cloud Indonesia di tahun kedua. Kenapa? Karena tahun 2021 itu sudah pernah diselenggarakan, lalu diselenggarakan kembali di tahun 2022 bersama Alibaba Cloud Indonesia. Nah, setelah sukses penyelenggaraannya tahun lalu nih, kali ini juga di dalam webinar ini kita akan membahas mengenai peluang karir, bagaimana mencapai karir yang diinginkan, dan juga tentang pelatihan dan pentingnya sertifikasi dari Alibaba Cloud. Nah, pokoknya semuanya akan dibahas tuntas malam hari ini. Dan buat Dijir semua yang udah nggak sabar memberikan pertanyaan, silakan nanti memberikan pertanyaan di kolom chat, tapi pakai formatnya ya, yaitu pakai formatnya nama, spasi, pertanyaan. Dan kalau misalnya sudah tahu nih mau ditanyakan kepada siapa, boleh dituliskan ingin bertanya kepada siapa ya. Nanti insya Allah Bonita akan bacakan di sesi diskusi di akhir setelah semua narasumber sudah memberikan pemaparan. Nah, kita mulai dulu deh langsung dengerin nih pemaparan tentang apa sih sebenarnya Digital Talent Scholarship tahun 2022, apa bedanya dari tahun-tahun sebelumnya juga, karena ini merupakan tahun ke 1, 2, 3, 4, tahun keempat ya dari digital, tahun kelima, dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan tahun ini di tahun kelimanya dari DTS. Silakan kepada Pak Hedi untuk memaparkan mengenai program DTS ini. Baik, terima kasih Mbak Bonita selaku moderator dan juga teman-teman dari Alibaba. Terima kasih atas
kesempatan kita untuk bisa berwebinar juga kepada calon peserta dari pelatihan DTS ya, khususnya untuk Alibaba. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, mungkin saya sebut adik-adik ya, karena saya udah putih semua ininya. Kita seperti tadi disebutkan oleh Mbak Bonita, sudah tahun hampir kelima ya kita sudah memulai program Digital Talent Scholarship itu sejak 2018 ya. Kemudian apa background-nya kita menyelenggarakan ini dan bagaimana 2022 ini kita juga menampilkan mitra-mitra baru ya juga. Silakan next, Mas. Paparannya next ya. Sebelumnya ya tadi program DTS berlatar belakang ya, kita ini berada dalam era globalisasi lah. Globalisasi, kita semua connect terhadap seluruh kawasan ya, dan juga ada revolusi industri 4.0, bahkan sekarang sudah mau society 5.0 ya. Itu suatu peluang dan tantangan lah globalisasi ini bagi kita juga perkembangan teknologi. Oleh karena itu kita sebagai SDM harus terus meningkatkan daya saing kita ya, meningkatkan daya saing kita. Bagaimana caranya ya, kita harus selalu kompeten dan profesional ya, dan itu memerlukan memang membuat kita terus selalu harus mengembangkan diri ya, baik upskilling, reskilling maupun bagi teman-teman yang ingin shifting kompetensi atau shifting working ya, shifting job itu mungkin ya perlu mempelajari semua sekarang terlebih basisnya data dan digital ya, sehingga harus terus kita upgrade teknologi-teknologi kekinian dan juga yang khususnya terkait dengan data dan digital ya. Nah ini kita melakukan pengembangan karir dan juga melakukan pelatihan next. Nah Bapak Presiden next ini telah memberikan arahan terlebih dari sekarang dalam era pandemi COVID ini kita menyadari betul pentingnya percepatan transformasi digital ya. Jadi selain akses kita aksesnya kita perlu lebih merata dan juga lebih agar semua orang bisa mengakses internet ya. Dan kita mesti belajar ke negara-negara besar di dunia ya, di China, di Amerika dan di lain-lain juga itu sudah terus aksesnya dikembangkan dan kita harus terus mencoba memperluas dan meningkatkan karena negara kita adalah negara besar dan juga penduduknya sangat banyak. Kemudian kita telah menyiapkan roadmap-nya dan juga ini kan pusat integrasi pusat data nasional khususnya untuk government data nasional ya. Kemudian yang paling terkait dengan kita nih, kita harus persiapkan kebutuhan SDM talenta digital, ini perintah Presiden dan kita terus melaksanakan percepatan ya, di mana pada tahun pertama 2018 kita pilot project dengan 1.000 peserta dengan 1 mitra. Sekarang target kita 200.000 orang dan mitranya sudah semakin banyak ya. Next. Nah ini target sebetulnya harus kebutuhan talenta digital ini ditenggarai ya sekitar 600.000 orang lah per tahun. Nah ini dari prediksi dari World Bank dan McKinsey ya, di mana kita Indonesia khususnya pada tahun 2030 ini sejak tahun 2015 ya kita kekurangan talenta digital sekitar 9 juta orang katanya, sehingga kalau dirata-ratakan per tahun kita memang harus menyiapkan 600.000 talenta digital per orang dan
Untuk itu Kominfo perlu banyak mitra ya, selain bermitra dengan Alibaba, kita juga bermitra dengan global teknologi yang lain dan juga global teknologi company yang lain dan perguruan tinggi serta juga unicorn dan BUMN lokal ya. Tujuannya ya agar kita bisa meningkatkan lapangan kerja tumbuh sekitar 2,5 juta dan pengguna internet dan usaha mikro juga tumbuh ya. Kita ada beberapa sasaran ini sampai tahun 2024. Next. Nah, kita sebagai SDM tentu harus mencermati tantangan dan peluang tersebut tadi, globalisasi, perkembangan teknologi yang semakin cepat dan juga keterampilan kita yang terus harus disesuaikan ya. Nah ini kita melakukan pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi ya, di mana pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja itu harus terus diasah gitu ya, sehingga kita bisa kompeten dan berdaya saing di tingkat global, internasional, dan juga di dalam negeri kita sendiri. Next. Nah, cara mengasah kompetensi ya macam-macam ya. Ada mungkin nih Bapak Ibu yang sudah bekerja ya, punya pengalaman ya baik di private sector maupun di pemerintahan. Ya ini ya harus terus kita belajar meningkatkan kompetensi kita ya agar kita tidak ketinggalan zaman, dan ini adalah lifetime learning lah. Kita tidak boleh berhenti berkeinginan untuk belajar ya, walaupun ya sesaat gitu, karena itu akan kita akan ketinggalan lah kalau kita sudah tidak punya keinginan belajar ya. Dan belajar itu bisa mandiri, bisa melalui pendidikan lagi, bisa juga melalui pelatihan-pelatihan seperti ini ya. Dapat cukup banyak cara lah bagi seorang untuk mengasah dan meningkatkan kompetensinya dari masa ke masa. Next. Nah ini jadi kita selain ijazah, ada sertifikat kompetensi, portofolio, dan lain-lain ya. Mudah-mudahan ini sangat relevan baik untuk private sector atau di pemerintahan dan juga di orang yang ingin beralih kompetensi yang tadinya mungkin juga bekerja untuk orang lain atau ingin bekerja sendiri, bekerja profesional, itu semuanya sangat relevan untuk terus kita keep belajar dan mengasah kompetensi kita. Next. Nah, sikap kerja juga sangat penting, kita harus selalu berkolaborasi dan fast learning ya, fast learning karena kita tidak punya banyak waktu dan harus inovatif, makanya kita pelatihan-pelatihan sekarang bisa online, hybrid, bahkan jarak jauh ya, dan semua tersedia sebetulnya pilihannya, dan kita yang singkat-singkat ini sangat kita dorong. Next. Nah, sertifikasi ya ini penting, kita kenapa bermitra dengan global technology company ini, kita bisa meningkatkan kesempatan kerja lebih besar lah. Sertifikasi kompetensi global, semua orang sudah dikenal, nama Alibaba dikenal di mana-mana dan juga sangat relevan ya untuk sekarang misalkan, dan ya kita sedikitnya meningkatkan personal branding kita lah. Personal branding kita dengan mempunyai portofolio bermacam-macam ya. Sekarang harus multi talenta juga ya, terutama tentang database ini, database associate di mana-mana sangat diperlukan sekarang, katanya data itu lebih berharga daripada minyak gitu sekarang di era sekarang. Next. Nah, itu saja sebetulnya. Nanti Mas Badar dan yang lain-lain info tentang digital talent sendiri bisa dilihat di website kita, dan itu sangat beragam ya, dan salah satunya adalah dengan Alibaba ya. Alibaba ini mitra ya cukup baru, dan kita sangat berterima kasih kepada Alibaba nih karena kita juga harus banyak belajar dari negeri timur, China, dan khususnya untuk Alibaba. Demikian, terima kasih dari saya untuk sebagai pengantar saja.
saya kembalikan ke Mbak Bonita. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Hedi atas penjelasannya tadi mengenai program Digital Talent Scholarship secara umum, dan tadi itu udah lengkap banget mulai dari background-nya, kenapa ada Digital Talent Scholarship, dan ternyata dari tahun 2018 ya di Jersma udah 5 tahun nih, berarti kita memberikan beasiswa pelatihan kepada Dijer se-Indonesia. Nah, karena tadi udah ada sambutan nih, ibaratnya kayak sambutan gitu ya, ada kata pengantarnya, dan kita langsung aja deh ngomongin secara teknis mengenai pelatihan dari Alibaba Cloud Indonesia. Kita akan memanggil Mas Arthur untuk menjelaskan sebenarnya gimana sih peluang karir dari pelatihan yang ada saat ini, terutama yang lagi dibuka ya saat ini dari Digital Talent Scholarship, dan juga bagaimana sih prospek untuk sertifikasinya nih ke depannya? Mungkin dari Mas Arthur ada penjelasan lengkap mengenai hal ini. Silakan Mas Arthur. Baik, terima kasih Mbak Bonita. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi bisa ikutan nih malam-malam gini, masih sempetin waktu untuk bisa ini ya, untuk bisa join. Oke, saya rasa saya langsung aja sebelum kita menuju ini apa yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Bonita gitu, bahwa sebenarnya ada banyak sekali, ada cara-cara bagaimana kita bisa, ini ya memanfaatkan sertifikasi di Alibaba, bagaimana sih cara ke sana. Tapi sebelum ke sana, saya mohon izin gitu ya, saya minta izin mungkin memperkenalkan sedikit Alibaba Cloud itu seperti apa sih sebenarnya? Apa sih Alibaba? Dan tentunya saya akan ditemani lagi oleh salah satu rekan saya, Darlin, yang akan membawakan lebih detail lagi mengenai sertifikasi dan bagaimana cara mendapatkannya. Oke, kalau gitu saya langsung ya. Saya perkenalkan kembali, saya Arthur Renaldi sebagai Business Development Manager dari Alibaba Cloud Indonesia, dan inilah pengenalan saya terkait dengan Alibaba Cloud. Nah, kalau, saya bisa sampaikan sebenarnya kita bicara Alibaba Group ya, orang-orang hanya tahu mengenai Jack Ma gitu, jadi ikon yang paling paling mencolok gitu ya, apa-apa berita tentang Alibaba orang pasti mikir selalu Jack Ma. Dan yang dipikirkan selama ini adalah Alibaba adalah yang jualan gitu kan, marketplace atau retail. Sebenarnya kalau dilihat dari gambar ini ya, dari gambar ini pun ada banyak sekali bisnis unit yang memang dikembangkan oleh Alibaba Group. Salah satunya adalah Alibaba Cloud, tempat saya bekerja sekarang. Tujuan Alibaba Cloud didirikan pada saat itu adalah untuk mendukung teknologi. Bayangkan jadi grup sebesar Alibaba mempunyai satu perusahaan yang memang fokus di teknologi untuk mensupport atau mendukung semua bisnis unit yang ada di dalamnya. Mau Tmall, Alipay, Alibaba, Cainiao, ini ada logistik, ada digital ini ya, digital marketing, ada finance dan beragam. Nah, kalau saya bicarakan Alibaba Cloud sebagai penyokong teknologi, memang kita lebih fokus di penyediaan layanan cloud computing atau komputasi awan. Dari beberapa rekan-rekan sekalian pasti di sini, tentunya sedikit tahu ya gitu, atau mungkin ada juga yang tahu banyak mengenai apa itu cloud computing. Cloud computing adalah penyedia penyedia layanan, mungkin kalau bisa saya bilang yang paling gampang adalah server ya, server virtual yang kita sewakan dan bisa digunakan untuk jadi apa saja, jadi sistem atau aplikasi apa saja. Nah, di slide berikutnya ini menjelaskan bahwa lokasi data center atau pusat data yang dimiliki oleh Alibaba Cloud sebenarnya cukup luas, yang memang dimulai dari Cina sendiri dan kemudian diekspansikan ke luar negeri ke ya dunia luas gitu ya, worldwide, sampai termasuk ke Jakarta. Jadi kalau kita bisa bicara di Asia Tenggara ada Jakarta, ada Singapura, ada Manila, bahkan ada Kuala Lumpur. Oke, dan tentunya dengan kondisi seperti ini, kenapa juga kita menyewakan ini ya, kita menyewakan layanan orang-orang akan menggunakan server yang ditempatkan di tempatnya Alibaba. Bagaimana nih supaya saya percaya? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hedi gitu ya, bahwa sekarang itu data sudah lebih mahal daripada minyak. Karena data apa? Data bisa mengandung informasi macam-macam. Nah, dengan, ini ya, dengan pertimbangan pertimbangan privasi, kemudian keamanan, nah tentunya data center atau pusat data yang dibangun ini harus memiliki standar-standar yang sesuai, yang pasti akan menjaga dari sisi keamanan datanya dan juga kerahasiaan data. Ya namanya juga kita nitip gitu ya, kita nitip kita nggak mau yang punya yang nyewain tempat ini ngintip-ngintip ke dalam. Dan itu yang dijaga ini ya, di seluruh dunia, apa yang dibawakan oleh cloud provider termasuk Alibaba Cloud, adalah kita tetap menekankan bahwa data akan tetap aman dan terjaga tidak akan bisa dilihat oleh pihak manapun termasuk penyedia layanan dalam hal ini Alibaba Cloud.
Nah, kalau tadi saya sempat bilang, wah kalau gitu memang jualannya apakah cuma, virtual server kah? Nah, ini nggak perlu diperhatikan semuanya, nggak perlu dilihat ini barang apa segala macam. Ini menunjukkan bahwa produk portfolio atau jasa-jasa atau produk yang dimiliki oleh Alibaba Cloud sebenarnya cukup bervariasi, bukan hanya virtual server, ada database, ada networking-nya di sana, ada IoT, ada analytics, ada security ya, cyber security kita bicara. Cyber security yang terkait dengan media atau programming, ada banyak sekali pilihan yang sebenarnya bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Kalau kita bicara kita membangun sebuah sistem, sebuah aplikasi tentunya tidak hanya satu komponen yang ada di belakang, tapi tentunya ada banyak sekali komponen yang bisa kita jahit sampai menjadi sebuah solusi. Oke, kalau gitu di Indonesia sendiri Alibaba Cloud sudah berapa lama? Nah, ini yang mungkin tidak disadari gitu ya dari, banyak sekali orang tidak tahu bahwa sebenarnya Alibaba Cloud sudah ada di Indonesia sejak tahun 2016, dan pada saat itu memang belum banyak karyawan. Dan semenjak tahun 2018, Alibaba Cloud Indonesia telah membangun ada satu data center dan data center yang kedua dibangun di tahun 2019. Dan kalau kita runut peristiwanya, bahkan tahun 2021 kemarin, Alibaba Cloud menyediakan scrubbing center, ini ada kaitannya dengan ini ya, keamanan data, bagaimana kita bisa menyaring data-data yang jahat untuk bisa disaring jadi data-data yang pasti sesuai dengan tujuan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah data center ketiga di bulan Juni 2021. Jadi, kalau kita lihat di sini Alibaba Cloud cukup serius gitu dalam ini ya, menginvestasikan dan karena dilihat, wah kalau misalkan kita bicara digital transformation, apalagi terkait dengan pandemi yang sedang berjalan sekarang, udah pasti orang-orang akan lari ke digital semua nih. Dan itu yang kita tawarkan sebenarnya, transformasi secara digital menggunakan komputasi awan. Oke, dan 6 tahun tersebut di Indonesia, ini yang kami capai gitu, ada ribuan customer, ribuan pelanggan tentunya, kemudian ada partner atau bahkan kerja lebih dari 100, bahkan ini yang penting nih, yang ada kaitannya dengan topik malam ini adalah Alibaba Cloud sendiri sudah deliver atau sudah menyediakan lebih dari 100.000 training. Jadi banyak sekali ini mulai dari peserta dengan topik yang beragam, yang pasti tentunya akan selalu relevan dengan dunia transformasi digital dan juga dunia komputasi awan. Dan kalau bisa saya share ya, saya bisa bagikan lagi pengalaman kira-kira customer Alibaba Cloud Indonesia tuh siapa aja. Saya tidak akan membahas satu persatu yang ada di sini ya gitu ya. Wah, ada banyak sekali rekan kerja atau mungkin dari sisi pelanggan di sini yang, mungkin familiar gitu dengan logonya gitu, udah kelihatan, wah ternyata mereka juga menggunakan Alibaba Cloud sebagai ini ya, penyedia jasa komputasi awan. Oke, saya rasa cukup kalau kita bicara mengenai pengenalan Alibaba Cloud Indonesia. Sekarang kita masuk ke topik ya, bagaimana sebenarnya apa yang akan saya presentasikan setelah ini adalah adalah informasi yang melengkapi apa yang sudah dipresentasikan oleh Pak Hedi sebelumnya. Nah, intermezzo nih, pernah nggak teman-teman sekalian dalam kondisi seperti ini? Itu ya, jadi di sini ceritanya ketemu teman kuliah atau mungkin teman lama gitu kan, terus dia bilang, "Eh, Bro, sekarang kerja di IT atau teknologi ya?" "Iya nih." Tiba-tiba yang ditanyain laptop yang murah atau yang keren atau apapun gitu yang terkait dengan teknologi, terus dipikir kayak, ya orang yang bekerja di dunia teknologi harus tahu semuanya gitu, termasuk harga laptop atau laptop mana yang bagus. Dan sebenarnya ini adalah meme yang saya buat sendiri gitu ya, di tahun 2013 ketika, meme ini lagi rame-ramenya baru naik ya. Bisa kebayang ini 9 tahun yang lalu dan saya yakin masih relevan sampai sekarang. Karena kita lihat sebenarnya orang akan berpikiran orang yang mengerti teknologi, orang yang jagonya ngerti yang digital, pasti bisa ngerti semua terkait dengan teknologi, mau HP, mau tablet, mau laptop, dan ini adalah salah satu kasus yang sebenarnya kisah nyata gitu yang saya alami dan saya yakin teman-teman sekalian juga pernah mengalami hal yang sama. Nah, kita bicara jadi jagoan digital. Ini kalau saya bisa gambarkan dalam ini ya, dalam format mungkin seperti mind mapping ya. Mind mapping kita bicara kalau mau jadi pekerja atau mau menjadi seorang yang bertalenta di dunia digital atau jagoan ini ya, jagoan teknikal. Saya tuh mulai dari mana? Mungkin kita lihat teman-teman yang sudah mengambil jurusan yang terkait dengan teknologi informasi atau IT, pasti akan gampang. Biasanya ketika lulus kerja akan berpikiran, lowongan kerja ada apa aja sih? Saya bisa jadi apa nih? Terus pertanyaan kedua adalah, kalau gitu saya bisa kerja di perusahaan mana nih? Perusahaannya tipenya apa nih? Perusahaannya bisa apakah apakah saya sebagai user atau saya sebagai enabler? Kalau saya fokuskan kembali ke user, perusahaan sebagai user, kita bisa lihat mau jadi
IT bisa dibutuhkan di mana saja, industri apapun pasti butuh IT, mau kesehatan, transportasi, perhotelan, manufacturing gitu ya, semuanya pasti butuh teknologi, semuanya ada kaitannya dengan digital. Sedangkan enabler apa nih? Enabler salah satu contohnya adalah Alibaba Cloud. Bagaimana saya bisa bekerja di perusahaan yang membantu perusahaan lain untuk mengadopsi teknologi. Nah, kalau misalkan belum punya ide nih, oke saya udah sampai ide segini nih, kira-kira apa sih lowongan-lowongan yang kira-kira bisa saya ambil gitu kan. Nah, kita bisa lihat lowongan kerja IT itu apa aja sih, kalau kita lihat sebenarnya ada macam-macam ya. Di sini saya hanya tampilkan beberapa, ada developer, ada mungkin lari ke database, ada yang mungkin spesifik ke network atau infrastruktur, dan ini pun masih punya anakannya masing-masing. Ada cyber security-nya sendiri, kemudian ada cloud computing-nya, ada yang mungkin, ini ya, server fisikal, developer sendiri, ada game developer, sistem developer, web developer, macam-macam macam-macam. Jadi bisa kebayang gitu ya bahwa kalau kita bicara di dunia teknologi, saya pengen jadi jagoan digital, saya tuh maunya spesifik, maunya maunya mengarah ke mana nih? Karena kita nggak bisa semuanya gitu. Restoran aja gitu ya, restoran aja pasti ada kokinya, kemudian ada pelayannya, ada yang jaga kasir, ada security-nya, atau mungkin ada yang bagian penerima tamu. Bisa kebayang bahwa sebenarnya kita juga berkecimpung di dunia digital atau dunia teknologi, tentunya kita harus tahu nih, kita mau jadi apa. Bahkan kalau dilihat yang paling kanan ya, yang paling kanan itu ada sales. Kebayang ya kalau memang kita kerja di enabler, pastinya kita juga harus bisa menjual jasanya gitu. Kita butuh orang-orang, jadi nggak harus semuanya orang kepikiran kalau saya berkecimpung di dunia digital harus depan laptop terus gitu kan. Ketik, minum kopi gitu, terus berlanjut ketik lagi, nggak juga. Karena sangat dinamis sekali ya, kita bicara dunia dunia IT dan sangat luas. Pertanyaan berikutnya nih, kalau saya ingin bertanya, saya mau jadi jagoan digital sebelah mana? Sudah tahu sekarang mau jadi apa, di jurusan mungkin saya mau ngambil yang networking atau database lah, kita bicara big data gitu, data analyst. Saya mau kerja di mana? Perusahaan lokal atau internasional? Dan saya yakin dengan apa yang kita miliki sekarang, kita bisa keduanya gitu. Yang jaga yang company lokal itu tidak akan kalah dengan yang internasional dan ini memungkinkan sekali kita lakukan. Nah, sekarang saya berbicara bagaimana dengan teman-teman sekalian yang mungkin bukan bukan IT ya atau non teknologi informasi. Apakah saya sudah terlambat gitu ya untuk mengikuti dunia teknologi yang cepat sekali? Harus mulai dari mana? Nah, ini kalau saya rasa ya, kita bisa kembali sama sih. Banyak sekali yang mulai berpikir kalau, "Wah, kalau lihat IT kayaknya kenceng nih, saya mau juga dong mau pindah ke IT, kenapa enggak?" Gitu, masih banyak dan tadi sudah disampaikan di presentasi sebelumnya Pak Hedi bahwa ada banyak sekali cara kita bisa mengembangkan diri sendiri, mulai dari, memang dari kuliahnya, kita belajar otodidak, internet, semuanya memungkinkan semua memungkinkan dan pasti kalau berbicara terkait dengan ini ya, karir path atau jalur karir saya, ini mungkin penamaannya bisa macam-macam, tapi kan kalau kita lihat ya, kalau memang saya mau bercokol di dunia teknologi, pasti saya akan mulai dari level junior, ke senior, kemudian saya jadi manajer yang membawahi beberapa orang, kerennya CTO, dan memungkinkan juga bahwa siapa tahu suatu saat nanti kita punya perusahaan yang memang, perusahaan teknologi yang memang kita miliki sendiri, saya sebagai founder. Oke, saya lanjut ya. Jadi kira-kira itu seperti gambaran sebagai gambaran yang terus-terus formulanya akan tetap sama, dan intinya adalah belajar, bagaimana kita bisa belajar. Nah, salah satu pembelajaran yang bisa kita, dapatkan adalah sertifikasi profesional. Nah, apa sih kenapa harus sertifikasi profesional? Yang pertama, kita uji pengetahuan kita. Benar nggak sih pemahaman saya mengenai topik topik tertentu gitu ya. Contohnya kalau mungkin saya di Alibaba Cloud, saya sudah paham benar nggak sih mengenai cloud computing? Yang berikutnya adalah, ini ada bertahap nih yang nanti akan dijelaskan oleh Darlin ya, upgrade tingkat pengetahuan. Jadi kan saya bisa mulai biasanya kalau bahasa Inggris saja ada basic, ada intermediate, ada advance-nya gitu. Bahwa, kalau kita baca kembali ke dunia teknologi pasti akan sama, ada tahapan-tahapan sertifikasi dan pengetahuan yang harus saya raih. Yang berikutnya update teknologi. Kita bisa lihat ya beberapa tahun yang lalu mungkin HP masih belum ada touchscreen, sekarang touchscreen berwarna, ada kamera segala macam dan teknologi sangat pesat perkembangannya. Dan ini yang harus kita lakukan ketika kita mengambil sertifikasi profesional, kita juga meng-upgrade atau kita update juga teknologi yang paling baru gitu, termutakhir. Berikutnya, kalau dengan sertifikasi profesional, saya yakin saya bisa lebih percaya diri. Kita 100% sanggup, 100% halal, wah bisa bawa-bawa nunjukin. Orang akan lebih pede melamar pekerjaan ketika bawa S1, ya ijazah S1 contohnya ijazah D3 gitu. Ada sertifikatnya. Nah, begitu juga dengan sertifikasi profesional di dunia IT, pasti kita akan membawakan, wah kita akan lebih percaya diri karena kita punya sertifikasi dan itu sah. Yang paling menarik adalah ketika kita berbicara mengenai sertifikasi profesional, di sini contohnya ya, Alibaba Cloud
certification yang level associate, ingat tadi ke-upgrade tingkat pengetahuannya, dan topiknya cloud computing, ini bisa dijadikan juga bahwa ini adalah satu persyaratan syarat kerja atau bisa dibilang ini adalah tambahan gitu, nilai tambahan karena saya sudah punya sertifikasi, saya menguasai topik ini, maka ini akan membantu saya mendapatkan pekerjaan yang memang sesuai. Nah, itu yang mungkin kita akan lihat lebih banyak lagi kira-kira kalau bicara Alibaba Cloud Certification, levelnya ada apa aja, topiknya apa aja, jadi kita bisa mulai pikir ya, wah saya mau mengambil jurusan ke sana, atau mungkin saya mau ngambil semuanya di level foundation-nya, tapi nanti suatu saat saya akan mengerucut ke bagian data atau mungkin security. Kita akan bisa lihat nanti di slide selanjutnya yang akan dibawakan oleh rekan saya Darlin. Dan sampai sini saya rasa ini yang saya bisa share, hanya hanya memperkuat apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa intinya adalah belajar, dan bagaimana belajar yang bisa kita lakukan adalah salah satu contohnya dengan DPS dan juga sertifikasi profesional. Dan sekian dari saya, ini semboyan kami, Go Digital with Alibaba Cloud. Terima kasih, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Arthur. Terima kasih atas penjelasannya nih. Tadi lengkap mulai dari perkenalan Alibaba Cloud Indonesia yang mungkin di Jers juga belum pada tahu ya, atau baru dengar, atau misalnya udah dengar dari tahun lalu karena DTS gitu ya. Nah, tadi itu udah dijelasin juga apa sih sebenarnya pentingnya dari sertifikasi. Tapi kayaknya masih belum afdol kalau kita belum menggali mengenai pelatihan dari Alibaba Cloud nih. Nah, ini akan dijelaskan langsung oleh Mbak Darin Valentin. Mbak Darlin, sudah siap Mbak untuk memaparkan mengenai pelatihan dari Alibaba Cloud? Siap Mbak Bonita, terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Ya, silakan Mbak. Terima kasih Pak Hedi dan juga Mas Arthur untuk paparannya. Mungkin kita belum kenalan dulu nih. Nama saya Darlin dan saya marketing dari Alibaba Cloud. Mungkin tadi ada beberapa yang sharing juga, yang nonton dari Medan, ada juga yang dari Bali, Jakarta. Mungkin teman-teman mau sharing nonton YouTube ini dari mana? Karena kayaknya semangat banget nih ngelihatnya. Saya jadi terinspirasi untuk sharing Alibaba Cloud Academy kali ini. Wah, ada yang dari Makassar juga. Selamat malam, Silver and Queen. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, teman-teman juga pasti penasaran bagaimana sih Alibaba Cloud Academy yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin saya memulai dengan memberikan sedikit report dari LinkedIn Post. Jadi, berikut adalah top 10 emerging jobs di Indonesia. Dan dari 10 besar ini terlihat ada 6 top jobs yang merupakan dalam tech background seperti artificial intelligence specialist, DevOps engineer, developer, dan software quality assurance. Dan this proof that cloud computing and cloud technology itu sedang rising. Dan untuk upskill for result growth-nya, kita bisa melihat bahwa 90% enterprise surveyed expected cloud usage dan juga lebih dari 66% companies hired di saat pandemic. Jadi bisa terlihat teman-teman kalau cloud technology saat ini the hot topic of the previous year. Dan bagaimana sih Alibaba Cloud bisa mensupport teman-teman untuk mengetahui lebih dalam dan ingin belajar mengenai cloud technology. Jadi Alibaba Cloud Academy kita mempunyai 4 top pillars, which is focusing on customer, partner, institution, dan juga community. Jadi kita ingin mempunyai objektif dengan meng-unlock the full power of cloud. Jadi teman-teman bisa belajar mengenai cloud technology. Jadi mungkin teman-teman ada yang takut nih, saya nggak tahu mengenai tech atau IT sama sekali. Dan nah ini kesempatan teman-teman untuk bisa mengikuti Alibaba Cloud Academy dengan DTS program. Dan teman-teman akan belajar banyak macam hal mengenai cloud technology. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk learn, experiment, dan juga accelerate. Kita tidak hanya mempunyai online training, tetapi kita mempunyai online learning, online labs, classroom training, dan juga certifications. Jadi untuk online learningnya itu kita tidak hanya training aja, jadi teman-teman diberikan kesempatan untuk melakukan hands-on lab atau demo, jadi nanti teman-teman bisa langsung practice di dalam DTS program tersebut.
Nah, teman-teman, jadi teman-teman mungkin ini saya tunjukkan untuk Alibaba Cloud Certification yang dimulai di level associate. Jadi kita mempunyai banyak topik untuk associate level ini. Jadi tadi Pak Arthur juga sudah memberikan paparan bahwa kita harus selalu mengupdate our knowledge. Jadi teman-teman bisa dimulai dengan associate level. Dan untuk DTS program kali ini kita mempunyai melakukan yang database engineer yang di sebelah kanan sini. Jadi teman-teman bisa explore more on what are the Alibaba Cloud ACA learning is all about. Kemudian, nah untuk DTS program tahun 2022 kita ingin fokus untuk membantu teman-teman bisa grow your career path. Jadi kita memberikan kesempatan teman-teman untuk mengikuti 3 batch yang akan kita adakan bersama DTS program. Yang pertama ada ACA Cloud Computing Certification, ACA Database Certification, dan juga ACA Big Data Certification. Tetapi untuk batch yang kali ini kita akan memulai dengan ACA Database Certification yang akan dimulai tanggal 9 Maret nanti. Dan juga kita mempunyai beberapa featured courses seperti Web Developer and AI Engineer yang it has like web development with Python, AI for everyone, from basic to applications, dan juga public courses on cloud native technologies. Nah, berikut mungkin saya share sedikit untuk customer story dari Pak Pungki Prasetyawan, dan beliau adalah Senior Manager Digital Transformation from Garuda Indonesia. Jadi beliau juga mengikuti ACA training kami dan juga sudah certified dengan ACA Cloud Computing dan juga topik-topik lainnya. Dan untuk DTS program sebelumnya di tahun 2021, jadi berikut ada student voices. Beliau telah proven that it helps his career path menjadi lebih update dan juga bisa belajar banyak hal dengan DTS program. Nah, teman-teman, jadi ini menarik banget nih teman-teman apabila belum daftar. Untuk teman-teman yang daftar, nanti teman-teman bisa langsung mendapatkan Alibaba Cloud Academy membership dan juga Alibaba Cloud Hands-on Labs Credit yang worth-nya $25 dan $20. Jadi total teman-teman bisa belajar banyak hal mengenai banyak topik yang kita adakan, tidak hanya training, tetapi kita juga mempunyai hands-on lab, yaitu demo. Nah, dan juga Alibaba Cloud kita mempunyai komunitas. Jadi teman-teman apabila ingin mengetahui lebih lanjut mengenai our upcoming events dan juga training dan certification, kita juga bisa langsung join di Alibaba Cloud Academy, Alibaba Cloud Indonesia Community. Jadi teman-teman apabila ada pertanyaan lanjutan dan juga ingin berkoneksi dengan cloud engineer atau developer lainnya dan juga teman-teman yang tidak dari tech industry bisa langsung join di grup komunitas kita. Caranya gampang, teman-teman tinggal scan QR code di sebelah kiri dan bisa langsung register menggunakan nama, nomor telepon, dan juga email. Kemudian step kedua, teman-teman bisa langsung scan QR code di sebelah kanan untuk join grup Alibaba Cloud Indonesia. Dan yang terakhir, kita juga mempunyai social media Alibaba Cloud, jadi teman-teman bisa melihat training-training sebelumnya yang kita adakan, dan juga untuk event-event sebelumnya yang telah kita laksanakan juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram, Twitter, Facebook, dan juga YouTube channel kita, karena di situ kita selalu memberikan updated events dan juga training information untuk teman-teman bisa lihat dan bisa join juga. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan selamat malam teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Darin atas penjelasannya tadi mengenai pelatihan dari Alibaba Cloud Indonesia. Nah, untuk melengkapi lagi nih, seperti apa sih memang dari Professional Academy di pelatihan-pelatihan tahun ini, terutama yang bekerja sama dengan Alibaba Cloud, kita akan memanggil Mas Badar Agung Nugroho selaku Ketua Pogja dari Professional Academy. Mas Badar, apakah sudah siap? Halo, selamat malam Bonita. Selalu sudah siap. Oke, baik. Silakan Mas Badar. Oke, baik. Baik, sebentar ya, saya share screen terlebih dahulu.
Oke, baik, terima kasih DJers yang telah hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam kepada Pak Arthur dan juga Mbak Darlin yang berkenan hadir dari Alibaba untuk mengisi acara Talent Talks pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Badar Agung Nugroho dari Professional Academy, ingin sedikit memberikan pandangan terkait dengan pelatihan yang ada di Professional Academy, terutama di periode pelatihan Februari dan Maret tahun 2022. Dan ingin kami sampaikan juga dari Professional Academy ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Hedi, itu adalah salah satu akademi di DTS yang punya tujuan agar kapabilitas tenaga kerja industri di bidang TIK, terutama di bidang TIK itu menjadi lebih adaptif dan produktif sesuai dengan kebutuhan industri 4.0. Seperti kita ketahui ya, untuk teknologi cloud tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Arthur dan juga Mbak Darlin, ini sudah menjadi teknologi yang sebenarnya sudah masuk dari tahun-tahun sebelum 2020 tuh. Tapi sekarang lagi marak karena memang semakin banyak penggunanya dibandingkan dari industri atau UMKM atau startup yang ingin membuat server sendiri atau mengelola server sendiri. Sehingga sudah banyak pemain cloud yang datang ke Indonesia, salah satunya adalah Alibaba. Dan kembali lagi ke Professional Academy. Di sini Professional Academy kita ingin ada 2 tujuan utama, yaitu kita akan ada upskilling kepada para peserta pelatihannya, yaitu peningkatan daya saing dan termasuk di sini memberikan pelatihan di bidang TIK yang punya muara nanti hasilnya adalah sertifikasi. Kemudian ada juga yang reskilling. Reskilling ini jadi terutama bagi para calon-calon orang yang ingin belajar ke bidang TIK yang belum punya background di bidang TIK, itu ada pelatihan-pelatihan juga yang levelnya ini bisa diikuti oleh teman-teman yang belum punya kemampuan di bidang TIK. Kemudian di sini kita juga tahun 2022 ada target sebanyak 35.000 orang peserta, sehingga di sini kita membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada para calon peserta atau DJers yang hadir pada malam hari ini untuk mendaftar ke program Professional Academy. Nah, di sini kriterianya, ini teman-teman di sini karena ini Professional Academy, ini adalah bagi para pesertanya nanti adalah yang sudah bekerja. Ini bisa ASN, TNI, Polri, wirausahawan, atau yang pekerja paruh waktu atau pekerja lepas, atau juga yang dulunya pernah bekerja dan saat ini belum bekerja. Dan perlu diketahui nanti pelatihan dari Professional Academy ini cukup padat juga, jadi diharapkan tidak sedang menempuh pendidikan formal, terutama sampai dengan level S1 atau D4. Tetapi kita terbuka untuk teman-teman yang lanjut pendidikan di level S2 atau S3. Baik, ini sedikit pelatihan yang ada di Alibaba Cloud yang ada di DTS, yaitu pelatihannya adalah Database Associate. Nanti di pelatihan ini teman-teman akan mempelajari beberapa hal terkait dengan Alibaba Cloud Database Associate, seperti database product, OLTP database, NoSQL, OLAP database, tools, reference dan arsitek, dan juga akan mempelajari beberapa produk yang ada di Alibaba Cloud Database, seperti Apsara DB hingga PolarDB dan yang lainnya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa langsung daftar ya, yang ke komin.fo/ADA, Alibaba Database Associate. Nah, ini singkatannya kita singkat jadi ADA. Langsung saja daftar ke link tersebut. Nanti di sini ada persyaratannya. Persyaratannya tadi sudah saya jelaskan juga di depan. Yang penting teman-teman dalam proses belajar ini tidak mengganggu pekerjaannya juga dan juga tidak mengganggu waktu belajar, sehingga diharapkan sudah tidak terbebani dengan perkuliahan. Dan di sini persyaratan prasarananya untuk pelatihan Database Associate yang pasti menggunakan internet, karena di Professional Academy ini semua pelatihannya sifatnya online, kemudian punya komputer atau laptop dengan spesifikasi minimal Microsoft Windows, operating sistemnya Microsoft Windows, Linux atau Macintosh, kemudian RAM-nya sebesar 4 GB minimum, direkomendasikan 8 GB, dan juga ada ruang kosong untuk penyimpanan. Dan program ini gratis, tidak dipungut biaya, bahkan nanti akan ada program lanjutannya, sertifikasi dari Alibaba. Dan aktivitas pelatihannya nanti teman-teman akan belajar secara mandiri, akan banyak modul yang harus dipelajari di Alibaba Database Cloud Associate yang akan
pelajari nantinya. Kemudian akan ada live session yang akan dipandu oleh mentor-mentor yang berpengalaman di bidang database associate. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan akan ada praktikum berupa hands-on labs di virtual labs-nya Alibaba. Dan nanti bagi peserta yang diterima, kami akan ada forum untuk komunikasi, tanya jawab antara para peserta dengan teman-teman di Kominfo, dengan tim Professional Academy, dan juga para peserta mungkin dengan mentor yang akan bergabung di Discord. Kemudian nantinya akan ada evaluasi atau ujian, dan nantinya akan ada program sertifikasi atau pelatihan lanjutan yang dari pelatihan Alibaba Database Cloud Associate. Baik, mungkin seperti itu, Bonita, terkait dengan pelatihan Alibaba yang akan ada yang sudah dibuka pendaftarannya di Professional Academy. Ini pendaftaran untuk pelatihan Alibaba sementara ini masih dibuka sampai dengan tanggal 27 Februari tahun 2022. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Badar atas penjelasannya mengenai pelatihan yang dibuka dari Alibaba Cloud, yaitu Database Associate ya di batch 1 ini. Nah, sebenarnya tuh masih ada beberapa pertanyaan sih, tapi kayaknya udah banyak juga nih pertanyaan yang masuk di kolom chat YouTube. Jadi kita mau bacain dulu nih di sesi diskusi ini, kita mau bacain beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan dari DGers. Kita coba naikin pertanyaan ya satu-satu. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Lutfi Mustafa nih. Katanya minta tanya kisi-kisi untuk mengerjakan tes substansi untuk pelatihan Alibaba. Aduh, ini belum udah daftar belum? Nih kalau belum daftar keterlaluan nih. Kalau udah daftar nggak apa-apa deh nanya tentang kisi-kisi. Boleh deh boleh nanya dulu ke Mas Badar kali ya, nanti baru dijawab sama teman-teman yang lain. Mas Badar, terima kasih. Terima kasih Bonita. Mungkin untuk yang pasti daftar dulu, nanti setelah daftar teman-teman gabung di DTS, nanti daftar di kominfo.info/ada untuk gabung di pelatihannya Alibaba Cloud Database Associate. Yang pasti kita pertanyaan ini hanya basic ya, terkait dengan database atau juga terkait dengan IT 4.0 pada umumnya. Jadi jangan takut sih, kita nantinya terkait dengan soal-soalnya itu pasti sih kita adjust juga kepada para peserta. Kita juga tahu di sini akan banyak peserta yang levelnya juga dari pemula, sehingga masih terbuka kok kesempatan kepada para teman-teman yang ingin mendaftar di Alibaba Database Cloud Associate ini untuk bisa mengikuti pelatihan dengan Alibaba tadi. Gitu, Bon. Jadi ya kisi-kisinya yang pasti ya seputar dunia IT lah intinya, nggak jauh dari situ. Tapi nggak terlalu tidak terlalu sulit. Iya, memang katanya nggak terlalu sulit nih, tapi dicoba dulu aja kali ya, DGers, karena memang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada dari Professional Academy juga diusahakan teman-teman semua punya basicnya gitu ya. Jadi memang dalam tes substansi ini kurang lebih kita tuh pengen tahu nih seberapa dalam dunia IT atau ilmu tentang IT, tentang basic IT-nya dari teman-teman yang sudah ketahui selama ini. Nah, kayaknya kita karena banyak banget nih pertanyaan, kita langsung cepat aja kali ya. Kalau bisa satu pertanyaan satu yang jawab aja kali ya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Gusti ini, katanya, apakah pelatihan ini gratis dan apakah dapat kredit untuk pakai Alibaba Cloud? Apakah kredit dapat dipakai setelah pelatihan? Ini kayaknya bisa dijawab oleh Mas atau boleh Mbak Darin dulu deh. Coba mungkin Mbak Darin bisa menjawab, Mbak Darin, silakan. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, tadi kan sempat saya share screen, mungkin bisa di-share lagi, dibantu untuk share screen-nya. Biar saya bisa tunjukin untuk benefit-nya apa aja nih yang teman-teman bisa dapetin kalau misalnya teman-teman mengikuti DTS program. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa lihat kan ya, untuk DTS program. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk course overview-nya ada di tanggal 18 Maret, kemudian bisa scroll ke bawah. Dan untuk target audiensnya kita mempunyai fresh graduate, students, dan juga IT developers. Dan ini mungkin ini menambahkan
jawaban pertanyaan yang sebelumnya sedikit ya, sebelum kita masuk ke benefit untuk mengikuti DTS program itu apa aja. Jadi untuk yang kisi-kisinya yang tadi teman-teman pingin tahu nih, jadi nanti teman-teman bisa visit this website, nanti bisa dibantu untuk tim DTS di post di kolom chat. Nah ini nanti untuk kisi-kisinya teman-teman bisa lihat nih apa aja dari setiap minggu yang akan dipelajari teman-teman dari stage 1, stage 2, dan juga stage 3. Jadi dari yang awal kan ada Alibaba Cloud Relational Database Service, kemudian ada NoSQL Databases and Applicable Scenarios in Gaming Industries, kemudian Cloud Database Related Tools and Migration Solutions, dan juga yang terakhir teman-teman langsung bisa dapetin Alibaba Cloud Associate Database Certification Exam. Jadi nanti di situ teman-teman bisa langsung daftar dan bisa mengikuti untuk exam, dan apabila teman-teman pass, nanti teman-teman bisa langsung dapat ACA certification-nya dan bisa langsung teman-teman post di LinkedIn. Jadi nanti job bisa membantu untuk career development teman-teman juga di saat teman-teman mencari career seperti itu. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya mengenai Alibaba Cloud Credits bisa dibantu untuk share screen. Nah, ya, terima kasih. Nah, untuk DTS program, jadi mungkin untuk kredit yang kita bisa berikan itu worth sebesar $45. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan Alibaba Cloud Academy Membership dan juga Alibaba Cloud Hands-on Labs Credit. Jadi dua ini seharusnya berbayar, tetapi teman-teman akan mendapatkan kedua ini secara gratis agar teman-teman bisa mengikuti different courses atau mungkin mencoba untuk demo lab seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut lagi nih, nggak cuman dengerin training aja, tapi teman-teman juga bisa eksperimen dalam tech seperti itu. Jadi worth it banget nih teman-teman. Dan pelatihannya juga gratis. Jadi ya teman-teman langsung daftar aja, jangan ketinggalan. Seperti itu. Oke, makasih Mbak Darin atas penjelasannya. Mungkin mau ditambahin dulu sama Mas Arthur? Saya rasa sih cukup ya, cukup jelas dari Darlin. Oke. Siap. Kita lanjut aja kali ya untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Muhammad Setiawan Modeong, katanya saya mengikuti DTS sejak tahun 2019 sampai sekarang. Dan sudah lumayan ada beberapa sertifikat. Tapi sayangnya di daerah saya belum ada lowongan khusus IT. Mungkin solusinya gimana nih? Boleh nih Mas Arthur kali ya yang coba bantuin jawab kali ya. Silakan Mas Arthur. Baik. Kalau ini dari pandangan saya ya gitu ya. Kalau kita bicara mungkin sudah ada sertifikatnya, tapi ketika pas dicari-cari kok nggak ada nih paling dekat nih di daerahnya gitu ya. Yang saya bisa bilang sih ya kita harus berani sih ya. Kalau kita bicara kita berani pindah dari zona nyaman kan itu bagian dari peningkatan karir juga ya. Kalau misalkan memang nggak ada di daerah sekitar, bisa nggak cari yang di kota-kota yang paling dekat, bisa jadi ya, kota yang paling dekat atau memang langsung tembak, oh ibu kota, misalnya kota besar Jakarta, atau mungkin Surabaya atau Medan gitu. Barangkali mungkin ada yang cocok di sana. Dan balik lagi, ini sebenarnya belajarnya bukan hanya teknisnya gitu, tapi belajar juga bagaimana saya bisa survive ketika tempat lain, saya keluar dari zona nyaman, dan itu pasti akan terpakai di karir-karir selanjutnya juga sih. Itu pandangan dari saya, Mbak. Ya, terima Oke, kasih. baik Mas Arthur. Terima kasih atas jawabannya. Nah, itu ya katanya pokoknya di mana ada jalan di situ, di mana ada kemauan di situ ada jalan lah pokoknya. Coba dicoba dulu ya Mas Muhammad Setiawan. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Katanya nih ada pertanyaan mengenai pelatihan apa sih yang bisa diikuti oleh seorang karyawan yang belum bisa IT dan kalau mau belajar mandiri di mana? Ini mungkin bisa dijawab oleh Mas Badar. Mas Badar, silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Nita. Baik, untuk pelatihan yang di Professional Academy ini kan cocoknya buat teman-teman yang sedang bekerja. Kadang karena kita untuk live sessionnya kita coba set setelah after office hour lah. Jadi teman-teman bisa tetap mengikuti pelatihan yang misalnya paginya dengan belajar mandiri, terus nanti malamnya akan ada live session seperti itu. Dan biasanya sih kalau dari kami sendiri ada juga pelatihan yang levelnya memang tingkat lanjut tuh ada. Biasanya nanti teman-teman silakan baca silabusnya terlebih dahulu dari misalnya dari pelatihannya Alibaba komin.co/ada. Nanti di situ silakan dibaca silabusnya. Apabila merasa cocok atau masih banyak hal yang tidak asing di situ, ya silakan untuk daftar gitu. Tetapi
apabila memang banyak pelatihan yang dari silabusnya itu dengar banyak hal teknis yang lebih sering muncul di situ, biasanya di situ memang dikhususkan bagi para calon peserta yang ingin mengikuti pelatihan tingkat lanjut. Mungkin seperti itu Bonita. Kalau yang ada di Professional Academy batch pertama ini sebenarnya kita ada 11 sampai dengan 11 tema pelatihan. Silakan nanti daftar dulu yang penting di digitalent.kominfo.go.id. Nanti silakan ambil pilih Professional Academy, lalu nanti silakan dipilih pelatihan apa saja yang kira-kira sesuai dengan passion-nya. Yang penting sih teman-teman ada willingness untuk menyelesaikan pelatihan deh. Jadi dari pertama ketertarikan dari tema IT-nya apa gitu kan. Dari situ nanti silakan baca-baca dulu, diukur kira-kira wah ini saya ingin belajar database misalnya, saya ingin database yang cloud, ya mungkin cocoknya di situ ya udah dengan Alibaba seperti ini. Tapi nanti akan ada pelatihan yang lebih cocoknya dengan pengolahan data atau apa, ya udah silakan nanti dengan pelatihan yang ada di situ. Jadi daripada nanti ikutnya setengah-setengah nggak sampai selesai, lebih baik yang spiritnya dulu nih, pelatihannya pengen ngambil yang sesuai dengan passion-nya dia itu apa gitu, baru nanti dilanjutkan dengan mendaftar ke pelatihannya Pro A. Itu Bonita. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar atas jawabannya. Coba mungkin tadi ada pertanyaan juga mengenai apakah bisa belajar mandiri ya? Nah, ini mungkin bisa dikhususkan untuk pelatihan dari Alibaba Cloud. Mungkin Mbak Darlin bisa bantu jawab Mbak? Pertanyaan apakah nanti pesertanya itu bisa belajar mandiri? Iya, oke. Jadi untuk program DTS program ini, jadi nanti teman-teman ada live session dan juga belajar mandiri. Jadi it's going to be based on video. Jadi nanti teman-teman bisa langsung klik di link yang akan disediakan dan nanti ada directed to the video yang sudah di-provide oleh kami, seperti itu. Jadi it's actually kayak your self-paced learning, tetapi teman-teman nanti bisa mengikuti exam-nya yang akan dijadwalkan hanya 1 kali saja, dan jadwalnya akan diberitahu apabila sudah ada, seperti itu. Oke, jadi belajarnya itu nanti mandiri, tapi jadwal tesnya itu nggak bisa mandiri ya Mbak? Jadi memang sudah terjadwalkan nih. Untuk belajarnya boleh mandiri, tapi tesnya nggak boleh mandiri nih, udah ada jadwal-jadwalnya. Oke deh, kalau gitu terima kasih Mbak Darlin jawabannya. Ini kita move lagi nih, ada pertanyaan selanjutnya. Ini katanya mau bertanya ke Mas Arthur, katanya dari Romi S. Romi, katanya, apakah Alibaba bisa bekerja sama dengan BUMDes seperti halnya logo produk yang sudah ada? Mungkin Mas Arthur bisa bantu jawab, Mas. BUMDes ya. Waduh, ini mungkin saya kurang ini ya. Tapi sebenarnya kalau kita bilang bekerja sama ya, Alibaba bisa bekerja sama dengan siapapun gitu. Mau berupa mau berupa perusahaan atau asosiasi atau atau badan tertentu, kita bisa banget gitu, bisa banget. Dan tentunya logo-logo yang tadi dimunculkan itu memang bukan hanya sekedar customer yang menggunakan Alibaba, tapi siapapun yang ingin bekerja sama gitu dalam bentuknya apapun, kan macam-macam ya. Contohnya seperti yang kita lakukan dengan Kominfo, ada program BTS ini di mana kurikulum Alibaba akan dimasukkan ke dalamnya. Dan yang pasti bisa banget Mas. Kalau memang butuh info lebih detail, bisa kali ya nanti bisa di-share Mbak Bonita ya, antara nomor saya atau nomor Mbak Darlin atau alamat email gitu. Kalau pengen tahu lebih lanjut, jadi saya bisa jelaskan lebih detail lagi gitu bentuk kerjasamanya seperti apa. Tapi sangat memungkinkan jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Arthur. Nanti mungkin bisa di-share ya, teman-teman, emailnya Mas Arthur sama emailnya Mbak Darlin di kolom chat. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa langsung dikirimkan melalui email ya. Nah, selanjutnya ini buat Mbak Darlin nih, ada pertanyaan dari Marco Alvan Marco. Pelatihan 1 bulan ke depan, apakah akan didampingi instruktur dari luar atau dari dalam negeri? Silakan Mbak Darlin. Sorry tadi keputus, boleh dibantu ulang Mbak Bonita? Okay. Oh ya, baik. Tadi ada pertanyaan Mbak, apakah nanti selama pelatihan itu akan didampingi oleh instruktur dari dalam atau dari luar negeri Mbak?
Terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti instrukturnya akan didampingi oleh luar negeri, cuman nanti kita bisa bantu untuk tech support-nya dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah mendaftar di DTS program, nanti akan di-encourage untuk join our community group. Jadi apabila teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu nih yang teman-teman kurang mengerti atau kurang paham, nanti bisa langsung tanyakan ke kami. Seperti itu. Oke, nah tadi udah dijawab ya teman-teman, walaupun nanti pelatihan dalam bahasa Inggris, tapi akan ada subtitlenya ya di bahasa Indonesia kan lah, gitu. Nah ini pertanyaannya juga buat Mbak Darlin lagi nih, ternyata ada pertanyaan dari Beta, katanya apakah selesai pelatihan nanti ada nggak sih peluang bekerja di Alibaba Cloud? Mungkin boleh dijawab dulu sama Mbak Darlin ya, nanti baru ke Mas Arthur. Oke, mungkin boleh berdua sih sama Arthur. Untuk lowongan kerja kita sih udah ada ya, jadi nanti bisa dibantu share juga untuk kepada teman-teman apabila teman-teman ingin bekerja nih di Alibaba Cloud. Kita juga bisa sharing untuk lowongan yang saat ini kita adakan, seperti itu. Mungkin Arthur mau nambahin? Saya tambahkan ya, kita mau bekerja dimanapun ya, termasuk Alibaba Cloud sangat memungkinkan gitu ya. Itu jadi dasarnya saya punya. Tapi apakah menjamin bisa langsung dapat? Belum tentu juga gitu ya. Sama halnya dengan lowongan kerja dimanapun, pasti ada persyaratan pekerjaan, bukan hanya sekedar sertifikasi gitu, tapi ada hal-hal yang lain yang harus kita perhatikan. Apakah pengalaman, berapa lama pengalamannya berada di dunia cloud computing, atau apapun yang kalau memang dianggap relevan dan bisa masuk itu, ya boleh aja. Nah sebenarnya kalau mau coba pengen tahu nih, kira-kira saya qualified nggak ya, atau misalkan saya memenuhi persyaratan nggak sih kalau mau kerja di Alibaba Cloud, bisa lihat-lihat nih. Kalau mungkin sekarang lihat, persyaratannya ini belum tercapai. Ingat, ini kan waktu masih berjalan ya, mungkin belum sekarang, tapi ada waktunya. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu gitu ya di kantor Alibaba Cloud. Jadi tetap semangat teman-teman, pasti bisa ke depannya walaupun belum sekarang. Terus belajar aja sih intinya. Oke, amin. Semoga ketemu ya nanti sama Mas Arthur atau Mbak Darlin nih. Siapa tahu alumni-alumni dari DTS 2022 ini bisa ada yang diterima bekerja di Alibaba Cloud. Nah, pertanyaan selanjutnya ini juga buat Mbak Darlin. Wah, ini banyak banget pertanyaan buat Mbak Darlin nih. Yang kali ini saya cukup kenal nih yang memberikan pertanyaan. Ini adalah salah satu alumni DTS sejak tahun 2018-2019 ya, Mas Ronald nih dari Papua, dari Merauke nih kalau nggak salah. Ini ada pertanyaan, katanya nih dia itu udah bergabung di grup DingTalk Apsara Clouder Pioneers. Apakah berbeda dengan grup DingTalk yang tadi di-share oleh Mbak Darlin nih kayaknya maksudnya ya. Monggo Mbak Darlin. Oke, wah luar biasa sekali Mas Ronald sudah bergabung dengan DTS dan juga dari Papua ya, selamat datang. Untuk di grup DingTalk-nya sebenarnya sama, Mas. Jadi untuk DingTalk Apsara Clouder ini tergabung dan terkoneksi dengan grup DingTalk Alibaba Cloud Indonesia. Jadi apabila Mas sudah bisa melihat ikon Alibaba Cloud Indonesia, nanti berarti Mas sudah ada di dalam grup. Tapi apabila belum, nanti Mas bisa langsung kontak saya. Nanti bisa dibantu oleh tim juga untuk share email saya. Nanti saya akan bantu untuk guide Mas Ronald biar bisa masuk ke grup DingTalk dengan updated events dan juga training. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Darin jawabannya. Ini emang salah satu peserta yang yang salah satu yang paling semangat ya. Dari tahun ke tahun kayaknya selalu ikutan nih pelatihan dari DTS. Ini kita lanjut lagi ya karena waktunya sudah lebih dari 1 jam. Kayaknya kita harus segera membacakan seluruh pertanyaan yang ada. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir buat teman-teman semua. Nanti bisa dibantuin jawab. Katanya mau nanya nih tentang apakah apabila dia sudah memiliki certification dari Cisco, apakah bisa juga bergabung untuk ikut pelatihan di Alibaba Cloud? Wah, berarti ini semangat belajarnya tinggi banget nih meskipun udah dapat sertifikasi ternyata mau ikutan pelatihan lagi. Mungkin bisa langsung dijawab dulu deh sama Mas Badar ya. Silakan Mas Badar. Oke, terima kasih Bu Nit. Ya, sebenarnya kalau mau belajar yang lain dulu udah dapet Cisco, pengen masuk ke Alibaba atau pengen berkenalan dengan database cloud, ya akan sangat lebih baik sih. Jadi dari sisi knowledge, teman-teman yang pasti sudah upskill lah gitu, yang awalnya mungkin dari Cisco ngambil yang jaringan atau mungkin yang security, ditambah lagi dengan yang
pengetahuan terkait dengan database atau peningkatan skill di bidang database cloud. Jadi ya bisa banget, terutama kan kalau sudah pernah dapat sertifikasi Cisco kan background IT-nya saya rasa udah kuat banget ya. Ya begitu Bonit. Mungkin Pak Arthur ada tambahan Pak? Ya terus terang saya juga sebelum bekerja di Alibaba Cloud saya juga banyak ada beberapa sertifikasi lah, sertifikasi profesional ya. Jadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan, malah lebih bagus gitu kan. Sebenarnya bagus dalam arti kita bisa tahu lebih banyak, tapi yang saya sarankan adalah kalau memang mau fokus ke satu tempat, tadi ya dibilang Mas Badar ya, kita mau fokus, kita bisa fokus yang lebih levelnya expert, tapi kalau di level mungkin di level overview atau foundation, kenapa enggak gitu, lebih banyak yang saya pelajari, lebih banyak yang saya dapatkan, pengalaman dan pengetahuan juga pasti itu bisa membantu nanti untuk, ini ya, di dunia kerjanya nanti. Jadi nggak ada masalah sih. Silakan Mbak, ambil aja. Iya Terima benar. kasih. Nah setuju banget sih dari Mas Arthur, katanya memang diambil aja semuanya kalau bisa gitu ya. Kalau memang mampu silahkan. Kenapa? Karena ya belajar itu tidak mengenal waktu dan tidak mengenal usia juga sebenarnya. Jadi misalnya pun udah punya banyak sertifikat, misalnya merasa aduh sudah tua nih, nggak kenal waktu kok gitu ya. Jadi memang harus terus ditingkatkan ya. Nah, tadi pertanyaan terakhir yang menutup webinar kita malam hari ini. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Jijir semua yang sudah memberikan pertanyaan. Tadi itu banyak banget, tapi udah coba panitia kurasi nih pertanyaannya. Dan sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Tapi sebelum menutup acara pada malam hari ini, kita mau menyapa dulu nih ke Pak Hedi yang ingin memberikan mungkin kalimat penutup kali ya, closing statement nih. Nanti dari para pembicara yang lain juga kita berikan kesempatan. Silakan Pak Hedi. Ya, terima kasih Mbak Bonita, terima kasih ini Pak Arthur, Mbak Darlin, Mas Badar ya sudah memberikan penerangan dan juga teman-teman tentu yang bergabung mendengarkan webinar kita ya dan berpartisipasi. Kami dari Kominfo sekali lagi membuka seluas-luasnya teman-teman untuk ikut pelatihan ini ya. Mau berkali-kali silahkan ya, itu juga dalam setahun juga berkali-kali, tapi harus diselesaikan dulu satu persatu ya. Kalau misalkan sekarang ambil batch pertama dengan Alibaba, nanti di bulan berikutnya boleh ngambil yang lain. Begitu juga kalau yang tahun lalu udah ambil Cisco atau apa mau ngambil lagi Alibaba di sini boleh. Ini untuk membuat portofolio Bapak Ibu adik-adik sekalian akan lebih banyak lebih baik ya. Dan mungkin juga kalau para dosen tentu akan lebih mengajarkan kepada anak muridnya, mahasiswanya itu lebih banyak beragam ya gitu pilihan ya. Ini kan juga teman-teman memang harus semua sekarang mengikuti semua memang teknologi tak dipungkiri masih kadang-kadang di-driven oleh global teknologi ya. Dan juga kepada yang mungkin belum bekerja ataupun belum punya pengalaman background di bidang IT, tadi sudah disebutkan jangan juga takut gitu ya. Kalau ini ya silahkan aja ikut gabung ya. Nah, malah juga di profesional juga ditawarkan yang agak bukan bidang IT, ada seperti untuk mentor UMKM dan lain-lain, itu ya boleh gabung. Tapi kalau juga belum bekerja sama sekali, bisa juga dilihat di akademi lain ya, ada untuk fresh graduate misalkan gitu, itu ada beberapa pelatihan juga nih mungkin. Tapi di sini memang Cloud dan Database Associate ini dari Alibaba kayaknya ditawarkan hanya di Pro A ya, di Pro A sementara, dan nanti jadi ini kesempatan satu-satunya di Pro A. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Badar, kita tes substansi hanya untuk melihat database dasar ya, bagaimana adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu punya background lah tentang itu. Tapi ya kita nanti berusaha agar semua bisa ikut gitu ya, agar bisa ikut. Nanti jadi
pengajarnya pun atau instrukturnya juga bisa leveling gitu ya di situ. Mungkin itu saja sih tambahan dari saya. Jadi sekali lagi silahkan daftar dulu, nanti pilih-pilih juga silahkan. Atau mengajak teman-teman, saudara, dan yang lainnya untuk ikut bergabung gitu ya. Ini mohon atau juga disosialisasikan kepada yang lainnya. Demikian, dan ini sayang sekali kalau tidak diikuti karena benar-benar gratis ya, dan banyak sekali fasilitas dari teman-teman termasuk dari Alibaba ya, ini sertifikatnya kalau beli sendiri ya mahal, belum lagi yang lain-lain gitu ya. Mungkin itu Mbak Bonita dari saya sebagai penutup. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Hedi. Terima kasih atas closing statement-nya nih dari Pak Hedi tadi. Udah menjelaskan bahwa mungkin calon-calon peserta di sini juga mungkin belum pernah bekerja atau mungkin belum punya basic IT, nggak apa-apa dicoba aja dulu. Atau sebenarnya dari Digital Talent Scholarship juga punya banyak akademi-akademi yang lainnya. Tapi kalau misalnya nih kepo sama materi dari Alibaba Cloud, ini wajib banget ikutan di Professional Academy. Nah, selanjutnya kita mau dengerin nih closing statement juga dari Mas Arthur. Silakan Mas Arthur. Mungkin tanpa berpanjang lebar ya, yang saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir, dan yang pasti tetap belajar. Jangan hanya belajar mungkin yang fokus hard skill-nya aja, tapi juga diimbangi dengan soft skill. Dan itu aja ya, tetap semangat. Oke, tetap semangat nih katanya Mas Arthur. Baik. Selanjutnya Mbak Darin, silakan Mbak Darin. Terima kasih Mbak Bonita. Ya teman-teman, terima kasih sudah hadir juga ya untuk udah menyempatkan juga waktu di malam hari ini. Dan mungkin nggak perlu panjang-panjang sih, cuman teman-teman harus selalu semangat dan jangan pernah give up for your dreams, because every time you have to learn new things, dan nanti teman-teman akan bisa tetap semangat dan selalu menginspirasi satu sama lain. Jadi terus belajar karena education is always the key to everything. Oke, jadi pendidikan adalah kunci dari segalanya ya. Jadi tadi misalnya udah punya sertifikasi dari mana, mau ikutan lagi dari Alibaba Cloud, silakan banget. Karena memang itu kita tidak ada batasan ya untuk belajar. Oke, kalau gitu terakhir nih, the last but not the least, ada Mas Badar. Silakan Mas Badar. Yeah. Thank you, Bonita. Baik, buat teman-teman yang nantinya masih hadir di program Talent Talks pada malam hari ini, sekarang buruan aja gabung ke pelatihan Alibaba Database Cloud Associate. Linknya tadi sudah diinfokan ya, komin.info/ada. Yang pasti teman-teman pelatihan ini cukup berkualitas, dan diharapkan nanti teman-teman bisa lulus semuanya dan juga bisa tersertifikasi di Alibaba Database Cloud Associate. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih banyak kepada semua pembicara yang sudah hadir dan memaparkan materi pada malam hari ini. Dan semoga ini bermanfaat untuk semua yang sudah menonton kurang lebih 15 menit ke belakang tadi ya. Nah, tapi Bonita sebelum menutup webinar pada malam hari ini mau mengingatkan bagi DJer semua yang mungkin masih ingin mengetahui mengenai program Digital Talent Scholarship, jangan lupa di-follow, ada Instagram, Facebook, YouTube juga, kita ada di Telegram, ada di Twitter, bahkan ada di LinkedIn ya, DJer semua. Jadi nggak ada tuh alasan, aduh nggak punya Instagram, aduh nggak punya Twitter gitu ya. Hampir semua channel media sosial tuh kita punya, bahkan LinkedIn pun kita punya. Jadi harus di-follow. Diketik aja Digitalent Kominfo gitu ya, pasti ada di Google gitu. Ada Instagram @digitalent.kominfo, ada Twitter DTS_Kominfo, Facebook Digital Talent Scholarship, Telegram juga Digital Talent Scholarship, dan juga LinkedIn Digital Talent Scholarship. Jadi jangan lupa semuanya harus di-follow agar nggak ketinggalan informasi terkini seputar Digital Talent Scholarship. Baiklah, kalau gitu saya Bonita dan segenap panitia yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih pada DJ yang sudah hadir, dan jangan lupa segera mendaftar ya dari Professional Academy bekerja sama dengan Alibaba Cloud. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya.